Selamat malam Sobat GPIB. Berjumpa kembali dalam program Night Call bersama dengan saya, Pendeta Janet Simamora, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Apaukayan. Sebelum kita mengakhiri hari di malam hari ini, marilah kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Namun terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di malam hari ini kami boleh melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas yang sudah kami boleh lalui. Kami rindu firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kepadamu kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan membaca dalam Alkitab kita, di dalam kitab Injil Lukas, pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan dinyatakan bagi kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sahabat GPIB, pernahkah sahabat GPIB berada dalam posisi persimpangan jalan, di mana sahabat GPIB harus memutuskan untuk memilih melangkahkan kaki ke arah yang mana? Setiap pilihan dalam posisi tersebut jelas memiliki konsekuensinya masing-masing. Tentu, berada dalam posisi seperti ini tidaklah mudah untuk kita memutuskan akan melangkah ke arah yang mana. Apalagi jika keputusan yang akan kita ambil tersebut akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita sebagai orang beriman. Kira-kira situasi yang demikianlah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis pada bacaan kita di malam hari ini. Kita akan melihat lebih jauh pada ayat 18 dan 19. Kita sudah menyaksikan bagaimana berita tentang karya mujizat yang dilakukan Yesus pada saat itu sudah tersebar luas di wilayah Yudea dan daerah sekitarnya. Sekalipun demikian, masih banyak juga masyarakat bangsa Israel terkhususnya yang bertanya-tanya bahkan meragukan apa yang Yesus kerjakan. Ketidakpastian yang demikianlah yang sampai kepada Yohanes Pembaptis pada saat itu, yang juga kebetulan sedang berada dalam penjara akibat dipenjarakan oleh raja yang bernama Herodes Antipas. Lukas 3 ayat yang ke-20. Nah, dalam situasi demikian muncul keraguan di dalam benak Yohanes Pembaptis, atau mungkin lebih tepat jika dikatakan itu sebuah kebimbangan. Sebab dalam seluruh kabar tentang peristiwa penyembuhan, kemurahan, pengampunan yang Yesus kerjakan, Yohanes Pembaptis tidak menemukan pelaksanaan penghakiman eskatologis yang juga sudah ia beritakan dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17.
Hal ini senada dengan kebanyakan ekspektasi bangsa Israel dan mungkin termasuk Yohanes Pembaptis pada saat itu. Mesias yang ia harapkan adalah Mesias politis yang berjuang mengadakan sebuah gerakan revolusi dengan mengangkat senjata, bahkan mengadakan pergerakan politis untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi pada waktu itu. Dan mungkin juga ekspektasi Yohanes Pembaptis, Yesus sang Mesias tersebut adalah orang yang akan membebaskan dirinya dari dalam penjara. Akan tetapi, kenyataan yang ia dapati atau ia hadapi adalah Yesus Mesias yang menyembuhkan orang sakit. Yesus Mesias yang mengusir roh jahat. Yesus Mesias dengan kelembutan hatinya. Sehingga semakin kuatlah keraguan, kebimbangan dari Yohanes Pembaptis. Demikianlah dapat kita pahami latar belakang pertanyaan Yohanes Pembaptis pada ayat 19 yang dikalimatkan dengan kata, "Engkaukah yang akan datang itu? Ataukah kami harus menantikan seorang yang lain?" Sementara itu, pada ayat 20 sampai dengan ayat 22, Yesus menjawab keraguan-raguan Yohanes Pembaptis, murid-murid yang diutusnya, kepada murid-murid yang diutusnya, dengan mengutip kitab Yesaya yang menggambarkan hari pembebasan Mesias. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Yesaya 35 ayat 5 sampai dengan 6. Kedua murid Yohanes Pembaptis itu diutus untuk mengatakan kepada guru mereka apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Sepertinya Yesus memahami pekerjaannya sebagai seorang Mesias dalam wujud kerja nyata, seperti yang pernah ia wartakan pada permulaan khotbahnya di kota Nazaret. Kabar baik kepada orang-orang miskin, hari rahmat Tuhan. Dalam Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Di sini dapat kita lihat adanya perbedaan pemahaman tentang identitas Yesus sebagai Mesias. Yohanes Pembaptis dan kebanyakan masyarakat bangsa Israel mengharapkan Mesias yang politis, yang membangkitkan sebuah gerakan revolusioner, sementara Yesus sendiri memahaminya sebagai kerja nyata yang membawa kabar baik bagi orang-orang miskin yang termarginalkan di dunia. Perbedaan ekspektasi ini dapat menjadi persoalan apabila seandainya Yohanes Pembaptis tidak mau menyesuaikan diri dengan kehendak ilahi. Pada ayat yang ke-23 kita membaca, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ini adalah sebuah pernyataan yang tentu saja tidak dialamatkan hanya kepada Yohanes Pembaptis, tetapi juga kepada orang sezaman Yesus yang hidup bersama-sama dengannya pada waktu itu. Di sini tampak sepertinya Yesus sedang menantang dunia dan segala isinya untuk menerima cara Yesus menyatakan diri, cara Yesus menyatakan identitasnya sebagai seorang Mesias. Yesus hadir dengan kerja nyata yang mendatangkan kebaikan dengan kemurahan hatinya. Ia selalu bersedia untuk mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan pertolongannya. Sementara itu, bagi orang yang mengeraskan hati dan pikirannya, pendidikan Yesus di Nazaret, tempat tinggalnya di Galilea, kesederhanaan gaya hidupnya, keluarga dan sanak saudaranya, kemiskinannya, bahkan keadaan hina dari para murid-muridnya, pengikutnya, jelas tidak memenuhi ekspektasi atau standarisasi sebagai seorang Mesias yang dinantikan. Sehingga semua mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus seolah-olah menjadi tidak berarti atau belumlah cukup untuk bisa mengubah cara pandang mereka tentang identitas Mesias. Membaca dan merenungkan Injil Lukas pasal 7 ayat 18 sampai dengan 23 pada akhirnya menghantar kita kepada beberapa konklusi perenungan. Di antaranya yang pertama adalah situasi kehidupan yang kita hadapi kadang berada di atas dan kadang terpuruk di bawah. Ditambah lagi dengan apabila fondasi hidup beriman kita yang tidak kuat dapat menggoyahkan hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus.
Sebut saja situasi sakit penyakit yang kita alami, atau situasi kesulitan perekonomian, atau situasi persoalan dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat, dapat membuat kita meragukan identitas Yesus sebagai juru selamat kita yang hadir dalam kehidupan kita. Memang benar, akan ada masa di mana hidup ini akan terasa begitu sulit untuk dijalani. Akan tetapi itu tidak berarti bahwa Allah tidak hadir dalam kehidupan kita, atau bahwa Ia tidak sanggup mengatasi berbagai macam situasi sulit yang kita hadapi. Allah menggunakan situasi-situasi sulit yang demikian untuk mengasah dan memperkuat fondasi hidup beriman kita, fondasi iman percaya kita kepadanya. Seberapa besar kita menggantungkan harapan hidup kita kepada dirinya. Maka dari itu, tetaplah teguh bertahan dalam iman percaya kita sambil menantikan kehendak Tuhan dalam segala situasi yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah, apabila keraguan dalam hidup beriman muncul sama seperti halnya Yohanes Pembaptis dalam bacaan kita tadi, itu dapat menjadi batu sandungan tersendiri yang akan menghalangi segala rencana damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Allah menghendaki kita untuk membuka hati dan pikiran kita sesuai dengan apa yang Allah sudah persiapkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan tutup hatimu dan jangan keraskan pikiranmu. Jangan berdiri pada kehendak kita pribadi saja yang menjadi ulasan yang paling utama bagi kehidupan kita. Akan tetapi percayalah bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik untuk kehidupan kita sekalian. Sekalipun kehendak Tuhan terkadang tidak sejalan dengan apa yang kita bayangkan atau apa yang kita inginkan. Bahkan terkadang kehendak Tuhan lebih perih rasanya dibanding apa yang kita inginkan. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati hidup kita sekalian dan firman-Nya. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah perenungan firman Tuhan kita. Marilah kita berdoa di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, firman yang Engkau beritakan boleh kami dengar. Biarlah kiranya apa yang sudah kami renungkan dapat kami perbuat dalam kehidupan pelayanan dan kesaksian kami. Dan dalam istirahat di malam hari ini, Tuhan melindungi kami. Tuhan membangunkan kami esok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan nafas kehidupan yang baru juga. Segala sesuatu yang sudah boleh terjadi dalam kehidupan kami di sepanjang hari yang Tuhan percayakan, kami percaya itu adalah merupakan kehendak Tuhan, dan kiranya Tuhan melanjutkan apa yang terbaik menurut Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah program Night Call kita di malam hari ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan program Night Call di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan pekerjaan, bahkan rumah tangga dan kesehatan Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh menyaksikan program Night Call di malam hari ini.
Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya. Membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.